Shalom, selamat pagi, sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada Zoom pada saat pagi hari ini. Mari kita mau siapkan 30 menit ke depan, kita mau siapkan segala pikiran dan hati kita. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa atas kasih karunia dan rahmat-Mu. Kau yang selalu membangunkan kami, memampukan kami setiap pagi untuk berkumpul, bersekutu bersama sahabat-sahabat kami, untuk memuji dan memuliakan-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu, menimba kekuatan daripadamu. Allah Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, hadirlah bersama dengan kami. Tuntun kami, Bapa. Lawat kami. Kuasailah segala tubuh, jiwa, roh kami. Segala panca indera kami. Biarlah sepanjang hari ini hanya ada Engkau. Kami hanya melihat Engkau, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur kami mempunyai Bapa seperti Engkau yang sangat mengasihi kami. Bapa, ini kami Bapa. Terimalah hati dan persembahan kami. Amin. Mari kita awali saat teduh pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan syukur kepadanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu.
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Benar, Bapa. Ajarilah kami, Bapa, untuk selalu bersyukur, baik suka maupun duka. Tanpa roh-Mu, kami tidak bisa melakukan itu, Bapa. Kami percaya ketika Engkau bersama dengan kami, maka kami akan dapat melalui semuanya, terutama bersyukur ketika kami berduka. Bapa, Engkau sangat mengenal kami. Saat ini, Bapa, hadirlah bersama dengan kami. Lawatlah kami satu persatu. Mampukan kami, Bapa, dengan mulut, lidah, bibir kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Layakanlah kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dengan segala keterbatasan kami. Layakanlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Roh Kudus, yang selalu menghibur dan menolong kami. Hadirlah bersama kami, kuasailah kami pada pagi hari ini. Mari, sahabat terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau memanggil Dia, Yesus, Yesus, kekuatan kita. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta padaku dan bahkan rela berikannya nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikannya nyawanya untuk selamatkanku.
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Yarayana ya yarayana ye yarayana yere. Raya sirala baralaya Yaralalalala baralaya surala yarayalana yaraye yarayalana yana yana ye yarayala. oraya Yarayalana yarayala ya ya yaranana. siralaya Yarayalana 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 yere. baralaya surala barala analaya sirala kiratanalaya Yarayalana ya yana ya. Kira laharalaya sora Yarayalana yarayana yana 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 yana.
Hala hara hala hala Yara yalana yalana iya yana yana. Yara yalana yalana iya. Yalana yana 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 iri. Yara yalana yana iri. Yara yalana yalana iya. Yana 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 iri. Yara yalana yalana yana yana. Yarara yara yara yana yana yana. Yara yalana yana yana. Yara lala ya yara yala yana yana. Yara yala yana 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 yana. Yara lala yala lala yara yara. Yara yara yara. Yara yala na yana yara yana iri. Yakira la na ya yala na yara na iri. Kira na kira katai na kasarara na tata katai na. Kira rai sira rai tata katai kanana na itada. Siara la gira kita na kira katai na. Siara para si kira na kira tata. Siara rai kira ada barai na mara karai sira la tatai na. Sira la ina na ira na ina na ira rai sira rai kita tata rai na kara patai na. Sira la parai na karai na parai na karai sira ada kita tatai na. Siala parai na para sila la karara rai na kara parai tatai na. Mari kita kita mau mendengarkan, kita mau merasakan lawatannya pada saat pagi hari ini. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih Bapa. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau duduk diam Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu yang pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh anak-Mu terkasih Cilina. Bapa, sucikanlah, bersihkanlah segala yang ada padanya. Biarlah apa yang disampaikan oleh Cilina semuanya hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan untuk setiap kami Bapa, bukalah telinga kami, lembutkanlah hati kami, sehingga kami dapat mengalami perjumpaan pribadi dan mendapatkan pesan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 12 ayat 46 sampai 50. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku."
Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening di hadapannya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Singkapkanlah misteri kerajaan-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri melalui hamba-Mu yang tidak sempurna ini. Berilah kami telinga sebagai murid dan hati sebagai hamba. Biarlah salib-Mu berdiri teguh menerangi jalan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Siapakah keluarga dalam Kristus? Di saat membaca perikop ini, saya teringat akan kisah kedua bersaudara Yakobus dan Yohanes yang diminta oleh ibu mereka kepada Tuhan Yesus untuk titip tempat duduk pemerintahan di kanan dan di kiri Tuhan Yesus saat nanti kembali ke kerajaannya. Cerita seperti itu seringkali terjadi di dunia sampai sehari ini. Di saat kita mengenal seseorang yang sangat terkenal dan mempunyai kuasa, kita pasti menginginkan suatu keuntungan dengan mengenal mereka. Misalnya, saya sangat ingin mendapatkan suatu barang yang sangat saya inginkan dan yang ada di suatu toko. Dan karena seringnya saya ke toko tersebut, sehingga saya mengenal manajer toko tersebut. Istilahnya orang dalam. Kemudian suatu ketika ada flash sale di toko itu. Dan barang yang dijual itu edisi terbatas. Maka untuk mendapatkannya, saya akan berusaha menghubungi orang dalam tersebut untuk titip barang yang saya inginkan itu untuk disimpankan karena saya ingin membelinya. Sehingga saya mendapat prioritas di toko itu untuk membeli barang tersebut tanpa harus mengantri. Atau misalnya, jika saya kenal dekat dengan Pak Paulus dan Bu Vila karena suka tugas dan kumpul bareng, maka orang lain akan melihat bahwa saya mendapatkan prioritas utama dalam segala pelayanan apapun yang ada di komunitas ini. Padahal bukan begitu adanya. Saya diizinkan melayani karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Begitulah pandangan dunia, bahwa jika seseorang ada hubungan dengan orang yang kita kenal dan apalagi terkenal, maka seseorang itu pun minta keuntungan dari hubungan mereka untuk mendapatkan prioritas. Tapi tidak demikian dengan hal menjadi keluarga Kristus. Di saat Yesus sedang mengajar dan dikerumuni banyak orang, kemudian ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang ke sana. Maka orang yang melihat mereka dan meminta Yesus untuk memberikan prioritas untuk keluarga Yesus, mendapatkan tempat prioritas di dekat Yesus. Tapi dapat kita lihat apa yang Yesus lakukan dari peristiwa itu. Dari hal tersebut, Yesus mengajarkan kepada jemaat yang ada di sana dan kita semua saat ini bahwa untuk menjadi ibu dan saudara-saudaranya adalah siapapun yang memenuhi syarat untuk menjadi keluarga dalam Kristus. Dituliskan di dalam Matius 12 ayat 50. Di sana dikatakan bahwa sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki dan dialah saudara-saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Maksudnya adalah bukan karena hanya kenal Yesus, maka akan langsung otomatis menjadi saudara-saudara dalam Yesus dan mendapat prioritas untuk berada di kerajaan Bapa. Bukan juga karena kita sudah berdoa setiap hari, melakukan 5 senjata rohani, lalu kita akan mendapatkan prioritas menjadi keluarga Kristus, penghuni Firdaus, tanpa mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap dari kita diberikan kesempatan untuk menjadi saudara-saudara Yesus yang akan mendapatkan tempat di kerajaan surga jika memenuhi syarat bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yesus di sini seakan-akan menyangkal hubungannya dengan ibu dan saudara-saudaranya. Yesus memang melawan arus zaman atau tidak menghormati tradisi, tetapi ia lebih memprioritaskan dan mementingkan hubungan rohani daripada hubungan darah. Karena hubungan darah tidak kekal. Di dalam Matius 10 ayat 37 dikatakan bahwa barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus mau mengatakan bahwa jika hendaknya lebih mementingkan relasi kita dengan Allah. Untuk itu, kita hendaknya seperti ia sendiri melakukan kehendak Bapanya di surga di dalam hidup kita. Di sini Yesus menegaskan bahwa yang dapat menjadi keluarga Kristus adalah semua orang tanpa terkecuali yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Dan Bapa menginginkan kita taat dan mengikuti kehendaknya, agar kita dapat selamat dan berada bersamanya kelak di surga. Di sini Ibu Yesus Bunda Maria kemudian juga tidak baper karena tidak diprioritaskan. Karena Bunda Maria taat dan telah mengenal Tuhan Yesus dan segala perbuatannya. Karena Bunda percaya kepada Bapa dan semuanya demi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup dengan berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih telah mengingatkan kami untuk melakukan kehendak Bapa, agar kami diakui dan diterima di kerajaan-Mu kelak. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, agar kami berdiri teguh di jalan-Mu dan dapat melaksanakan kehendak Bapa dengan tidak jemu-jemu hingga kami kembali kepadamu. Dan kami akan mengetahui pasti bahwa kami akan berada di kediaman abadi-Mu di surga nantinya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih juga atas gembala kami Pak Paulus dan Bu Vila yang telah dengan setia menjaga kawanan domba-Mu, juga pelayan-pelayan-Mu yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk siap dipakai melayani-Mu. Berkatilah keluarga kami, segala usaha dan pelayanan kami, agar kami tetap teguh dan setia menjadi perpanjangan tangan-Mu. Berkatilah juga anggota yang tergabung di dalam komunitas pemurnian hati yang dengan rendah hati bersedia menjadi kawanan domba di tengah-tengah serigala melalui komunitas pemurnian hati. Biarlah kami semua tetap diberkati dan dilindungi dan tetap setia dan melekat kepadamu, mau mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari sepanjang hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Bapa, kami mau mengucap syukur atas bertambahnya 1 tahun untuk hamba dan pelayan-Mu, Ibu Lina Kaslan. Biarlah Bu Lina Kaslan diberikan berkat melimpah di dalam hidupnya dan tetap setia menjadi perpanjangan tangan-Mu, baik di komunitas maupun di keluarganya. Kami percaya Engkau mau melindungi dan memberkatinya sepanjang hidupnya. Mari kita tutup dengan doa komunitas dan saat teduh. Ya Yesus,
kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan buka kameranya. Mari kita foto sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.